Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iqbal. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Sistem Studio Foto. Selanjutnya, akan memperkenalkan anggota. Saya Dini Aulia Ramadhani dengan NIM akhir 055, kemudian Vandre Ferbian dengan NIM akhir 046, kemudian Naila Siti Aurani dengan NIM akhir 049, dan Hisanah Amalia Nasir dengan NIM 052. Selanjutnya yang pertama adalah latar belakang. Studio foto memiliki proses operasional yang sangat kompleks, mulai dari pemesanan sesi foto, pemilihan paket, penjadwalan fotografer, pencatatan pembayaran, hingga penyerahan hasil foto. Tanpa sistem yang terintegrasi, studio kerap menghadapi masalah tumpang tindih jadwal, hingga mohon maaf, kesalahan pencatatan pembayaran, hilangnya riwayat booking, hingga sulitnya melacak hasil foto pelanggan yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan dan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, dirancang sebuah sistem basis data manajemen studio foto dengan 7 tabel utama yang saling terhubung, guna mengorganisir operasional harian, meminimalkan kesalahan data, serta menjadi fondasi yang andal untuk pelaporan dan pengambilan keputusan bisnis. Baik, di sini ada di FD level nolnya, yaitu pertama adalah admin, ada admin atau resepsionisnya itu, dia login, data data booking dan transaksinya itu nanti termasuk ke sistem manajemen studio foto. Nah, nanti sistem studio fotonya nanti bakal bikin laporan dan dashboard buat si adminnya. Lalu untuk fotografer nanti akan diinfokan jadwal sesi dari sistem manajemen fotonya dan nanti fotografer itu bisa upload hasil foto ke dalam sistem manajemen studio foto. Lalu untuk pelanggan itu akan mengkonfirmasi jadwal dan nanti dari sistem itu akan memperlihatkan yaitu data bookingnya gitu loh ke pelanggannya. Oke. Selanjutnya ada di FD level 1, di mana pada proses yang pertama itu ada autentikasi, itu adalah proses verifikasi pengguna yang mengakses sistemnya. Yang ini mencakup login admin serta pendaftaran dan verifikasi akun pelanggan. Yang kedua ada kelola master data, di mana ini adalah pengelolaan data induk oleh admin, itu meliputi data fotografer seperti nama, telepon, status aktif atau nonaktif, dan data paket foto yang meliputi nama paket, deskripsi, durasi, harga, dan keaktifannya. Selanjutnya yang ketiga ada kelola booking. Ini pelanggan mengirimkan data pemesanan seperti paket, tanggal sesi, jam mulai, dan catatan. Sistemnya ini menyimpan dengan status awal pending. Nah, lalu admin mengonfirmasi, lalu sistem mengkonfirmasi jadwal kepada pelanggannya. Selanjutnya ada yang keempat, kelola transaksi. Ini mencakup pencatatan pembayaran berdasarkan booking yang dikonfirmasi, yaitu mencakup total harga, down payment, sisa pelunasan, dan status bayar, yaitu seperti belum bayar, DP, atau lunas. Selanjutnya yang kelima ada kelola jadwal dan sesi, di mana ini penjadwalan sesi foto beserta pemantauan statusnya seperti dijadwalkan, berlangsung, selesai, atau batal. Selanjutnya, fotografer juga menerima jadwal dan mengunggah hasil foto yang tersimpan di data store hasil foto. Yang keenam ada buat laporan, yaitu sistem mengolah data dari data store booking, jadwal, dan transaksi menjadi laporan operasional dan ringkasan keuangan untuk admin. Oke, untuk selanjutnya itu ORD. Di sini ada 7 entitas utama. Yang pertama itu ada pelanggan dengan atribut username, telepon, password, nama, pelanggan ID, dan email. Kemudian dari pelanggan di sini memiliki relasi melakukan dengan booking. Kemudian di entitas booking ini memiliki atribut pelanggan ID, paket ID, status, jam mulai, booking ID, catatan, dan tanggal sesi. Kemudian dari entitas booking memiliki dengan entitas transaksi. Di sini entitas transaksi memiliki atribut DP, booking ID, total harga, status bayar, dan sisa. Kemudian dari booking memiliki relasi memilih dengan entitas paket foto. Di sini paket foto mempunyai atribut
durasi, deskripsi, paket foto ID, nama paket, dan harga. Kemudian dari entitas booking juga memiliki relasi dengan entitas jadwal. Di sini entitas jadwal memiliki atribut jadwal ID, status sesi, mulai, selesai, dan fotografer ID. Kemudian dari entitas jadwal memiliki relasi menghasilkan entitas foto. Di sini entitas foto memiliki atribut catatan, jadwal ID, hasil foto ID, dan link folder. Kemudian yang terakhir yaitu entitas jadwal memiliki relasi menangani dengan entitas fotografer dengan atribut status, telepon, fotografer ID, dan nama. Baik, selanjutnya adalah normalisasi. Nah, di sini ada beberapa tabel yang disajikan itu sudah dinormalisasi, mulai dari tabel booking, fotografer, hasil foto, paket foto, pelanggan, hingga transaksi. Di sini pertama untuk tabel booking, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya untuk tabel fotografer, lalu untuk tabel hasil foto, lalu untuk tabel jadwal, lalu untuk tabel paket foto, lalu untuk tabel pelanggan, dan lalu untuk tabel transaksi. Oke, untuk selanjutnya ada struktur tabel. Di sini ada yang pertama tabel booking dengan atribut yang sudah disebutkan di RD sebelumnya dengan tipe-tipe berikut. Kemudian yang kedua ada tabel fotografer dengan atribut yang sudah disebutkan dan tipe yang disebutkan. Kemudian ada tabel hasil foto sebagai berikut, tabel jadwal sebagai berikut, dan tabel paket foto sebagai berikut. Kemudian ada tabel pelanggan sebagai berikut, dan tabel laporan sebagai berikut. Selanjutnya adalah query. Untuk query-nya sebagai berikut. Dan output query. Untuk baris 4, dengan query sebagai berikut adalah data fotografer yang dipilih dari tabel fotografer, di mana namanya tepat sama dengan Budi Santoso. Kemudian pada baris 7 dengan query sebagai berikut adalah seluruh paket foto yang ada di tabel foto, kecuali paket basic. Karena operator dengan tanda sebagai berikut berarti tidak sama dengan. Selanjutnya baris 10, pada query tersebut adalah paket foto yang dipilih dari tabel paket foto di mana harganya kurang dari 350.000. Selanjutnya baris 15 dengan query sebagai berikut adalah paket foto yang harganya lebih dari atau sama dengan 350.000, sehingga paket yang berharga tepat 350.000 juga ikut ditampilkan. Selanjutnya baris 18 dengan query sebagai berikut adalah booking dari tabel booking yang berstatus pending atau batal karena operator OR menampilkan baris yang memenuhi salah satu kondisi. Selanjutnya baris 21 dan 22 dengan query sebagai berikut adalah paket foto yang bernama paket wisuda atau berharga di bawah 200.000, tetapi hanya yang berstatus aktif dalam kurung aktif sama dengan 1, karena tanda kurung mendahulukan kondisi di dalamnya. Selanjutnya baris 22 dengan query sebagai berikut adalah pelanggan dari tabel pelanggan yang namanya berawalan huruf R. Karena tanda sebagai berikut mewakili karakter atau apapun setelahnya. Selanjutnya baris 28 dengan query sebagai berikut adalah seluruh paket foto yang deskripsinya tidak mengandung kata album. Selanjutnya baris 31 dengan query sebagai berikut adalah pelanggan yang tidak memiliki username atau pelanggan biasa, bukan staff, karena kolom username-nya masih kosong. Selanjutnya baris 32 dengan query sebagai berikut adalah pelanggan yang sudah mengisi email karena kolom emailnya tidak kosong. Selanjutnya baris 35 dengan query sebagai berikut adalah transaksi dari tabel transaksi yang total harganya berada dalam rentang 200.000 sampai 500.000. Selanjutnya, baris 36 dengan query sebagai berikut adalah booking yang tanggal sesinya berada di luar rentang 1 Januari 2026 hingga 30 Juni 2026. Selanjutnya, baris 39 dengan query sebagai berikut adalah paket foto yang namanya termasuk dalam nilai yang disebutkan, yaitu paket basic, paket family, atau paket wisuda. Dan yang terakhir adalah baris 42
dengan query sebagai berikut adalah booking yang berstatus konfirmasi sekaligus memiliki tanggal sesi setelah 1 Januari 2026 karena operator AND mengharuskan kedua kondisi terpenuhi. Selanjutnya ada bagian aplikasi. Yang pertama ada bagian login, di mana admin memasukkan username dan password sebelum mengakses sistem. Selanjutnya ada dashboard, yaitu menampilkan ringkasan operasional berupa total pelanggan, total booking, booking pending, dan pendapatan bulan berjalan, serta daftar booking terbaru dan jadwal sesi hari ini. Selanjutnya ada eh, bagian booking, yaitu menampilkan seluruh data booking beserta detailnya. Di sini admin dapat menambah, mengubah status, maupun menghapus data bookingnya. Selanjutnya ada transaksi, ini menampilkan data pembayaran tiap booking, yaitu mencakup DP, sisa pembayaran, dan status lunas. Admin juga dapat melakukan mencatat pembayaran baru melalui tombol catat bayar. Selanjutnya ada jadwal, yaitu di mana menampilkan jadwal sesi dari booking yang telah dikonfirmasi. Admin atau fotografernya dapat mengunggah hasil foto dan mengedit data jadwal jika diperlukan. Selanjutnya ada bagian pelanggan. Ini menampilkan seluruh data pelanggan terdaftar. Admin dapat menambah atau menghapus data pelanggan. Selanjutnya pada bagian paket foto, ini menampilkan 4 paket aktif, yaitu paket basic, paket wisuda, paket family, dan paket prewedding, beserta deskripsi, durasi, harga, dan ketersediaannya. Selanjutnya admin juga dapat menambahkan paket baru. Pada bagian fotografer, ini menampilkan daftar fotografer beserta total sesi dan status aktifnya. Lalu admin juga dapat menambah fotografer baru ke dalam sistemnya. Selanjutnya pada bagian laporan, ini menyajikan rekap operasional bulanan, yaitu yang mencakup total booking, pendapatan, piutang, dan rincian per paket, serta bahan evaluasi kinerja studio. Oke, baik. Di sini dapat disimpulkan bahwa sistem basis data foto itu berhasil dirancang dan diimplementasikan. Nah, itu mengatasi duplikasi data dan pencatatan manual. Nah, selanjutnya itu eh, basis data untuk data studio foto itu terdiri dari 7 tabel yang saling terhubung, yaitu tabel pelanggan, tabel fotografer, tabel foto, paket foto, tabel booking, tabel transaksi, tabel jadwal, dan tabel hasil foto. Nah, data dijaga lewat normalisasi serta dipetakan dengan DFD dan ERD, yaitu relasinya one to many. Nah, selanjutnya diintegrasikan ke aplikasi dengan fitur CRUD, UD, dan laporan operasional. Hasilnya, pengelolaan data studio itu jadi lebih akurat, terorganisir, dan lebih efisien. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Iqbal atas perhatian dan mungkin masukannya nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.